Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun, dan hadis riwayat dari Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bainana rajulun bi falatin minal ardi. Bainana, di antara kita, rajulun, ada seorang laki-laki, bifalatin, berada di tanah lapang, minal ardi, dari bumi. Fasami'a, lalu mendengar, sautan, suara, fi sahabatin, dari atas awan. Yaqulu, suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulanin, tuangkan air hujan ini di kebunnya si fulan. Fatanaha dzalikas sahabu, fatanaha, lalu berpindah, dzalikas sahabu, awan itu, fa'abza'a ma'ahu fi hirratin. Fa'abza'a, maka dituangkan, ma'ahu, airnya, fi hirratin, di daratan. Di daratan dekat di tanah dari si fulan. Fa'idzan, maka tiba-tiba, syarjatun, terdapat selokan, mintil kasiraji, dari tempat itu, qad istau'abat, sungguh telah dipenuhi, dzalika, pada selokan itu, pada parit itu, al-ma'u, akan air. Fatattabi'a, lalu mengikuti, al-ma'u, air yang lain. Fa'idzan, maka tiba-tiba, rajulun, seorang laki-laki, qaimun, berdiri, fi hadiqatihi, di kebunnya, yuhawwilu, sambil mengalirkan, al-ma'a, akan air, bimasahatihi, ke kebunnya. Faqala, maka bertanya sahabatnya, lahu, kepada fulan, ya Abdallahi, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, masmuka, siapa namamu? Qala, si pemilik kebun itu berkata, fulanun al-ismu, si Fulan, nama saya Fulan. Al-ismu alladhi sami'a fis sahabati, nama yang tadi didengar, fis sahabati, di atas awan. Al-ismu alladhi sami'a fis sahabati, yaitu nama yang tadi disebutkan, ya, di atas awan. Jangan dipegang-pegang yang ini. Ya. Faqala, lalu berkata, ya Abdallahi, ya Abdallahi, wahai Abdullah, lima tas'alani an ismi, mengapa engkau menanyakan kepadaku tentang namaku? Qala, dia berkata, inni sami'tu sautan, sesungguhnya aku mendengar satu suara, fis sahabi, di atas awan, alladhi hadha, yang ini, ma'uhu, airnya telah turun, yaqulu, berkata suara dalam di atas awan itu, isqi hadiqata fulanin al-ismi, ya, tuangkan air ini ke kebunnya si Fulan, sesuai dengan nama yang kamu sebutkan. Fama tasna'u fiha, fama, maka apakah, tasna'u, yang kamu perbuat, fiha, di kebun itu. Qala, dia menjawab,
Amma idza qulta hadza, adapun karena kamu mengatakan atau kamu bertanya tentang ini, fa inni anduru ila ma yakhruju minha, maka sesungguhnya aku memandang kepada melihat apa yang keluar dari kebunku ini, yakni buah dari tanaman yang aku tanam di kebun ini. Hasilnya fa'atasaddaqu, lalu aku bersedekah bisulusihi, sepertiganya, wa akulu ana wa iyali sulusan, dan aku makan beserta keluargaku sepertiganya, wa aruddu fiha sulusan, dan aku menghendaki untuk menanam kembali sepertiganya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang sedekah, ya, yaitu sedekatut tatawwu, sedekah sunnah. Kita ini diperintahkan untuk bersedekah. Wa anta saddaqu khairul lakum, apabila kamu mau bersedekah itu baik bagimu. Apabila kamu bersedekah maka itu baik bagimu. Nah, sedekah itu ada yang berbentuk harta, ada pula yang berbentuk tenaga, ada pula yang berbentuk sikap hidup. Yang berbentuk harta, orang yang mampu bersedekah lewat harta. Hartanya dikeluarkan, dibagikan kepada orang-orang yang lebih tidak mampu daripada dirinya. Atau mengeluarkan harta untuk limaslahatil ummah atau limaslahatil ammah, ya, untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan umum, ya, fasilitas-fasilitas umum yang perlu diperbaiki lewat harta kita keluarkan. Mungkin bangun masjid, mungkin bangun madrasah, atau mungkin dan dari jalan yang pada rusak, ya, itu namanya maslahatul ammah. Ada pula sedekah dengan tenaga. Mau sedekah pakai uang nggak punya, akhirnya dia mensedekahkan tenaganya. Yang beli pasir, beli semen, orang lain yang mengerjakan dia. Berarti sedekah lewat tenaga. Tenaganya dibagikan atau diserahkan untuk keperluan-keperluan yang baik. Itu sedekah lewat tenaga. Ada pula sedekah lewat sikap. Sikap kita yang baik itu menjadi nilai sedekah. Kata Rasulullah, tabassamuka li akhika fa huwa laka shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim, maka bagimu itu bernilai sedekah. Jadi itu sedekah yang paling ringan. Kalau kita temu teman kita, temu saudara kita, jangan berlipat mukanya, ya. Mukanya dibikin senyum, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendirian, ya. Kalau senyum-senyum sendirian, apa kata orang, ya. Ya. Jadi ketemu kawan, saudara, senyum, ya. Dan keluar dari lisan kita ucapan salam, itu sedekah. Nah, sedekah itu fakkakumun nar. Sedekah itu bisa menutup untukmu pintu neraka. Kemudian sedekah pula bisa tazidu fil umur, ya, sedekah bisa nambah
umur. Sedekah pula bisa memberikan berkah. Sedekah pula bisa menjadikan sebab kita selamat. Karena sedekah itu bisa tadfa'umi tatassu. Sedekah bisa menghalangi orang mati mengenaskan. Jadi macam-macam faidah daripada sedekah. Nah, dalam kisah ini ada seorang petani. Seorang petani ini hasil tanamannya paling bagus di antara yang lain. Jadi orang lain dimakan hama, dimakan hama tanaman, mungkin wereng, mungkin tikus kalau padi, ya, atau keong mas, ya, sehingga pada mati, ya, mati sebelum berbuah atau berbuah tapi nggak isi. Nah, orang ini hasil panennya bagus. Sawah orang lain kurang air, dia dikirim air. Hasilnya selalu memuaskan. Nah, apa rahasianya? Rupanya ada rahasia yang istimewa bagi dirinya. Ada orang lihat awan itu sedang berjalan, lalu kedengeran suara isqi hadiqatu fulan. Awan, ya, tuangkan, ya, kamu, ya, ke kebunnya si fulan. Jadi ada suara, awan, belok kanan, ya, lurus, ya. Itu kamu jatuh aja di kebunnya si fulan. Ya. Nah, si fulan ini sebut nama orang, namanya siapa gitu. Lalu awan itu tiba-tiba jalan. Dan benar, ketika sudah berada di atas kebunnya si fulan, awan itu berubah jadi air, jatuh di situ. Ya. Akhirnya dialirkan tuh air oleh si fulan tadi. Dialirkan terus rata, sehingga tanahnya, sawahnya paling subur di antara sawah-sawah orang lain. Maka sahabat tadi mengejar, ya, sampai awan itu jatuh jadi hujan. Lalu ketika tiba-tiba dilihat ada orang yang sedang sibuk mengalirkan air di sawahnya, sahabat itu nanya, fulan, kamu sih pemilik sawah ini? Iya. Tadi saya dengar ada suara yang menyuruh agar awan ini, ya, jatuh di kebun, di sawah kamu. Apakah kamu yang namanya si fulan, sesuai dengan yang disebutkan tadi oleh suara di langit? Iya, betul. Memangnya kenapa? Ada hal aneh aja. Hal aneh aja. Karena apa? Sampai malaikat mengendalikan supaya awan itu, air itu jatuhnya di kebun si fulan. Ya. Kuncinya apa? Apa yang menjadikan sebab kamu bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Kata si fulan, sebetulnya saya nggak mau ngomong, tapi karena kamu tanya, maka saya memberikan jawaban. Aku menunggu hasil panen dari kebun atau sawah yang saya tanam. Kalau sudah keluar panen, maka aku bagi menjadi 3. Ya, 1/3 aku sedekahkan. Ya, 1/3 dari hasil panen bagi-bagi orang sekampung, fakir miskin, kebagian semua. Nah, 1/3-nya aku bawa pulang untuk dimakan sama keluarga.
Lalu sepertiganya lagi dipersiapkan untuk menanam kembali pada musim berikutnya. Masya Allah ya. Jadi hasil panennya dibagi menjadi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dimakan, sepertiganya dipersiapkan untuk nanam kembali. Nah, sebab itu yang dikerjakan, maka kemudian dia mendapatkan perlindungan dari Allah, sawahnya menjadi subur, tanamannya tidak terkena hama, ya, terus kemudian selalu mendapatkan yang terbaik di antara tanaman-tanaman dari orang-orang sekitarnya. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, maka kisah ini tentu mengandung faidah untuk kita, bahwa kalau gambaran di sini adalah orang menanam tanaman di sawah, berarti dia ikhtiar usahanya sebagai petani. Tentu ada pula orang cari rezeki itu jadi nelayan, atau pedagang, atau pengusaha, atau karyawan, pegawai. Nah, kalau kepingin berkah dalam hidup, maka mencontohlah apa yang diperbuat oleh orang ini. Sebut saja misalnya, kita kerja 1 bulan. 1 bulan itu gajinya berapa? Maka dibagi 3. Sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga lagi dipersiapkan untuk nafkah keluarga, sepertiganya lagi untuk ongkos mondar mandir jalan kantor, biaya ya, untuk biaya. Lah terus kalau seperti itu hasilnya apa? Menyisihkannya bagaimana? Tentu ketika Allah sudah membuka pintu keberkahan, maka dari jalan mana nanti Allah akan memberikan keberkahan bagi dirinya. Nah, kita ini kadang-kadang makainya hitungan akal kita. Dalam hal rezeki kita sering pakai perhitungan matematikanya akal kita. Padahal Allah punya perhitungan lain. Kita kadang menghitung pakai hitungan akal kita, gaji sebulan 5 juta. Kalau untuk sepertiganya, sebut yang gampang 6 juta ya. Sepertiga disedekain berarti 2 juta. Sepertiga buat makan keluarga 2 juta lagi ya. Lalu sepertiganya 2 juta lagi untuk keperluan yang lain. Logika kita, matematika kita berarti tiap bulan 0. Nggak ada harta yang disimpan untuk hari tua. Itu logika akal manusia. Tapi logika Allah, pemikiran Allah berbeda dengan pemikiran kita. Ternyata dengan cara seperti itu, dalam waktu dekat naik jabatannya. Tadinya gajinya cuma 6 juta jadi 10 juta. Terus dikerjakan seperti itu, naik lagi jabatannya. Dari gaji 10 juta jadi 15 juta misalnya begitu. Nah, itu namanya kalkulasi Allah, perhitungan Allah. Orang dagang itu tidak semuanya harus jadi uang dan beruntung. Harus ada dalam dagang itu yang menjadi harta sosial.
Saya kasih contoh. Ada tukang mie ayam atau tukang bakso. Itu biasanya tukang bakso jualan satu mangkok berapa? Sebut aja 15.000. 15.000. Ya. Nah, 15.000 dari 15.000 sudah pakai perhitungan, misalnya untung 5.000, ya, karena 10.000-nya modal. Tiba-tiba ada orang perempuan yang sudah sepuh, sudah tua, ya, datang bawa mangkok. Bang, saya mau beli bakso, tapi duit saya cuma 5.000, boleh nggak bang? Nggak bisa bu, harga satu porsinya 15.000. Ini bang, cucu saya minta makan. Kebetulan ya tadi emaknya lupa ninggalin duit, jadi nggak bisa beli lauk, ada duit 5.000. Bagaimana bang? Boleh nggak? Biarin dah, kuahnya doang sama bakso satu, nggak apa-apa dah. Akhirnya dibuatkan oleh si tukang bakso satu porsi 15.000, padahal duitnya 5.000. Nah, ini namanya sedekah, ya. Ini cara Allah memaksa tukang bakso supaya ikhlas dalam sedekah. Kalau pakai perhitungan, waduh, kalau ketemu 5 orang aja begini sehari, bangkrut kita. Itu logika manusia. Logika manusia begitu. Nah, sekarang ini banyak orang-orang membuat sosial eksperimen. Masih adakah orang-orang jujur, orang-orang yang rela berkorban untuk orang lain? Datang anak muda, Pak, saya ini orang dari daerah lain, saya datang ke Jakarta sudah 2 hari, dompet saya hilang, saya belum makan Pak, boleh nggak saya minta baksonya semangkok? Ada yang nggak bisa, orang saya dagang, yang mau diminta, rugi ntar saya, sono minta sama orang lain. Ada yang begitu. Ada yang, ya Allah kasihan banget, udah dek duduk dulu sini dek, saya bikinin ya, dibikinin satu porsi. Terus ditanya lagi, adik memang mau kemana? Ongkosnya tinggal berapa? Oh saya mau ke Rawamangun, mau nyari rumah saudara saya Pak, tapi udah kehabisan ongkos nih dari Palmerah. Ya udah nih saya tambahin ongkos 50.000. Dikasih, udah dikasih bakso semangkok, dikasih duit 50.000. Ternyata orang ini sedang sosial eksperimen. Akhirnya orang ini ngerogoh kantong, ngasih si tukang bakso duit 1 juta. Pak, karena Bapak orang baik, ikhlas nolong orang lain, maka sekarang Bapak aku kasih hadiah. Dikasih hadiah uang 1 juta, Masya Allah. Nah, sekarang banyak orang yang sedang membuat sosial eksperimen seperti ini. Maka dalam hal orang punya usaha, dagang atau apapun, itu harus ada nilai-nilai sosial yang menjadi bagian dari bersedekah, supaya Allah bukakan pintu keberkahan. Hal-hal seperti ini harus kita laksanakan. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ya benar ya, namanya sosial eksperimen. Iya. Ada dagang sapu, ya, tukang dagang sapu atau tukang semir sepatu, didatangi, Pak, saya lapar, belum makan, dompet saya hilang, boleh nggak Pak saya minta uang buat beli makanan? Nah, kalau orang itu memiliki nilai sosial yang bagus, orang itu ada nilai-nilai kebaikan di sisi Allah, tanpa pikir panjang dibagi, dikasih. Masya Allah.
Nah, ini hendaknya kita, apalagi kita hidup di perkotaan, kita harus punya nilai-nilai seperti itu. Jangan bakhil, jangan pelit, karena lewat sosial kita Allah akan membukakan pintu berkah kepada kita. Bahkan banyak orang-orang yang kemudian menjadi sukses berangkat dari hal kecil. Ada orang properti, 2 anak muda yang diundang sama Pak SBY, Pak Prabowo. 2 anak muda. Tadinya anak muda ini tukang OB, tahu OB? Tukang cleaning service di kantor. Tukang cleaning service di kantor, tukang bersih-bersih. Tapi anak muda ini punya prinsip, saya harus bisa menyenangkan orang lain. Kadang-kadang begitu orang-orang kantor pada datang, dilihat ada yang sepatunya kotor, Pak, boleh Pak sepatunya dilepas, saya semir, gitu. Tanpa pamrih. Kadang, Bapak perlu apa? Minum kopi apa teh? Saya buatkan. Terus begitu. Jadi di luar kewajiban dia, pekerjaan di kantor itu dia kerjakan dengan maksud ingin menyenangkan orang lain. Tiba-tiba di kantor itu ada tamu. Tamu itu bos properti. Properti itu apa? Itu perumahan, bos perumahan. Akhirnya sesudah tamu itu bertemu dengan pimpinan di kantor dan sebagainya, keluar, tiba-tiba tamu itu memanggil OB, Dek, sini Dek, kamu kerja di sini udah berapa lama? 3 tahun Pak. Gajinya berapa? OB agak seberapa, UMR itu 4.700.000 atau 4.900.000 gitu. Kamu mau nggak ikut saya? Kemana Pak? Nanti kamu saya kasih kerjaan bagian properti gitu. Ya kalau begitu saya minta izin dulu dengan pimpinan saya, boleh apa enggak? Kata pimpinannya boleh. Akhirnya anak muda ini dibawa sama bos properti. Karena dilihat anak muda ini baik, dalam waktu belum sampai sebulan diangkat menjadi manajer, pimpinan, memanage, memimpin sekian properti yang sudah berjalan. Dilihat bagus, kerjaannya apik, lalu akhirnya dia diangkat jadi owner, jadi pemegang saham. Pak, dari mana Pak pegang saham saya? Saya udah tua, saya sudah nggak energik gerakan saya, jadi silakan saham saya kamu yang pegang. Loh, Bapak kan punya anak, punya mantu, punya saudara. Enggak, saya milih kamu. Masya Allah. Akhirnya apa? Ini anak muda jadi bos properti yang omsetnya, keuntungannya 1 bulan sampai miliar. Padahal tadinya tukang OB. Masya Allah. Nah, ini hal-hal yang di luar dugaan manakala kita mau berbuat kebaikan. Masya Allah. Maka latih diri kita untuk selalu berbuat baik, apalagi kebaikan itu membantu menolong orang lain atau lewat bersedekah, supaya kemudian Allah mengangkat derajat kita. Kalaupun tidak kita, mungkin nanti anak keturunan kita. Wa Ibnu Misriyin, hadis riwayat dari Imam Ibnu Misri an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ata sailun imra'atan, ata mendatangi, sailun
peminta-minta imra'atan kepada seorang perempuan. Wa fi famiha luqmatun, dan di mulut perempuan itu ada sesuap makanan, ya, sebut roti. Roti itu sudah disobek mau dimakan. Fa akhrajatil luqmata, maka si perempuan itu mengeluarkan suapan makanannya. Fatanawalatha, lalu memberikan ia akan makanan as-sa'ila kepada orang yang meminta-minta. Falam talbas, maka tidak beberapa lama, an ruziqat ghulaman, bahwasanya itu perempuan dikasih rezeki punya anak laki-laki, punya bayi laki-laki. Falamma tara'ra'a, maka ketika anaknya sedang bermain, ja'a dhi'bun, datang seekor serigala, fahtamalathu fahtamalahu, lalu menerkamnya serigala itu pada anaknya. Fakharajat, kemudian keluarlah itu perempuan ta'du, lari, fi asari dhi'bi, mengikuti larinya serigala. Wahia taqulu, dan dia mengatakan ibni ibni, anakku anakku. Fa amarallahu ta'ala, maka Allah ta'ala memerintahkan malakan seorang malaikat, ilhiqidh dhi'ba, ya. Ilhiqidh dhi'ba, ya. Ambillah anak itu dari serigala. Fajadaba as-sabiyyu, maka terlepaslah anaknya itu min fihi, dari mulut serigala. Wa qala, dan berkata, qul li ummihi, dan berkata itu serigala, qul, katakanlah, li ummihi, untuk ibunya, wahai si malaikat, Allahu yukri'ukas salama, Allah telah menyampaikan salam kepadanya. Allahu yukri'ukis salamu, Allah telah menyampaikan salam kepadamu. Qul, katakanlah, hadhihi luqmatun bi luqmatin, katakanlah ini adalah satu suap ditukar dengan satu suap yang lain. Paham gak nih maksudnya? Perempuan, ya, rumah tangga, sudah sekian tahun nggak punya anak. Terus ada orang minta-minta, dia punya roti sudah disobek mau dimakan. Ada orang minta-minta, akhirnya rotinya nggak jadi dimakan, ya. Ya. Yang mulutnya sudah mangap tadi, ya, diambil lagi, dijadiin satu dengan roti yang masih ada, lalu dikasihkan kepada si peminta-minta. Tidak beberapa lama perempuan ini hamil. Sababiyahnya sedekah. Sababiyah sedekah, perempuan ini hamil. Lahirlah anak laki-laki. Lahir anaknya laki-laki. Anaknya lagi main, ya mungkin rumahnya di pinggir hutan atau di tempat-tempat yang masih serem lah, ya. Anaknya lagi main, tiba-tiba diterkam sama serigala. Dibawa lari itu bayinya. Ibunya ngejar, ya, sambil ngomong, anakku, lepas anakku, gitu kira-kira. Allah perintah kepada malaikat, malaikat, cegat itu serigala. Akhirnya serigala itu ditangkap oleh malaikat. Kemudian dilepaskan oleh serigala anak yang sudah ada di mulutnya. Serigalanya ngomong sama malaikat, ya, malaikatnya mungkin membentuk rupa seperti manusia. Serigalanya ngomong, malaikat, sampaikan salam kepada ibunya, ibu si anak ini, ya. Allah telah menyampaikan salam, yaitu satu suapan dibayar oleh Allah dengan suapan yang lain. Jadi
karena sebab ibunya dulu mau makan roti nggak jadi diberikan kepada peminta-minta, maka saya membayarnya, anaknya yang sudah di mulut saya lepas, saya kembalikan kepada ibunya. Masya Allah, ini nilai sedekah. Nilai sedekah sungguh luar biasa. Orang perempuan belum hamil, ya, akhirnya dikasih hamil karena sebab sedekah. Kemudian anaknya diterkam serigala, dilepas oleh serigala dengan sebab sedekah. Maka berarti sedekah itu bisa menyelamatkan diri kita. Sedekah bisa mengkabulkan doa, bisa menyelamatkan kita dari musibah. Itulah diantara keuntungan atau faidah-faidah orang dalam bersedekah. Baik, mungkin ada yang menambahkan di sini, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kisah-kisah ini, pelajaran-pelajaran ini dapat menambah semangat kita untuk senantiasa bersedekah, sehingga jalan hidup kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.